Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca secara responsoria, dan saya undang juga ibu bapak saudara-saudara napa sebelum remaja sekolah minggu di rumah untuk turut membaca firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Mazmur 148 ayat 1 sampai ayat 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan keterangan khotbah pada hari Minggu ini, saya memberikan special greetings kepada para pemeriksa yang stay terus di fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah, kepada semua non-jemaat HKBP Jalan Lurah, dan menyampaikan selamat Natal buat Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada, karena ini adalah minggu Natal dan sekaligus hari Minggu yang terakhir. Kita berharap akan berjumpa di tahun dan minggu tahun 2021 dengan kesembuhan pandemi. Dan mungkin gereja kita akan seterusnya bersama stay terus di media melalui penayangan khotbah dan kebaktian. Terkhusus spesial kepada Bapak Agustelo Pangaribuan, juga Amang Opu Betrix Raja Guguk Boru Tapea, Inang Darlin Nenggolan, Unyil di Kuala Lumpur, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang dengan setia terus mengikuti bersama dengan kami. Mudah-mudahan Anda di rumah sedang stay juga pada pagi hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
juga jemaat HKBP Jalan Lurah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Juga ada Amang Ferry Halomuan Simajuntak. Saya tidak kenal sebenarnya, tapi kita berjumpa melalui media HKBP Jalan Lurah. Dan juga kepada ibu bapak, para naposobulung remaja, saya mau menyampaikan dengan bersuka cita pada pagi hari ini. Selamat Hari Natal buat kita semua. Luar biasa sambutan selamat Natal. Mari di Bapak Ibu, di Minggu Natal ini kita senyum dulu, jangan karena Minggu Haleluya ini senyum dulu. Oh tidak bisa ya karena pakai masker ya. Saya dari tadi sudah berusaha untuk senyum supaya tercover bahwa minggu hari ini adalah Minggu Haleluya, Minggu halal. Dari kata itu maka bersoraklah Haleluya. Mizmor Haleluya yang menandakan pujian bagi Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi kita coba bersorak dulu pagi hari ini. Saya juga undang ibu bapak saudara-saudara yang di rumah. Kalau Amang bilang Haleluya, maka saudara-saudara menyambut puji Tuhan. Ya, sudah ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Oh iya ya. Maksud Amang, kalau Amang bilang haleluya puji Tuhan haleluya begitu ya. Ulangi karena salah tadi ya, kurang pas. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji diri. Hamamago. Kalau puji diri hamamago itu. Dibotak kenapa sodo hamamago, no? Hamamago artinya kehilangan. Apa ya? Ya itulah. Kalau puji Tuhan, haleluya. Tapi puji diri hamamago. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang berkata bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah kehinaan, sebuah simbol kesederhanaan, dan sebuah kesan bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah hal yang sangat fana, yang hina. Benarkah itu? Benar. Betulkah itu? Betul. Karena bagaimana mungkin king, seorang raja, lahir di kandang domba di Bethlehem, di palungan, di tempat yang hina. Benar bahwa Yesus itu lahir di kandang domba di tempat yang hina. Dan kehinaan kelahiran Yesus itu mewakili kehinaan kita. Kehinaan kelahiran Yesus itu mewakili kondisi manusia dalam kehinaan dan kenistaan. Tetapi jangan salah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa kelahiran Yesus juga adalah sebuah kemasyuran, sebuah keagungan, sebuah kemuliaan. Glory, glory, haleluya, yang dinyanyikan oleh para malaikat di surga. Sehingga kelahiran Yesus Kristus dalam kehinaan mewakili kehinaan kita, dan kelahiran Yesus Kristus dalam keagungan mewakili keagungan surgawi. Yang hari ini, yang pada saat Natal kita ingat sebagai sebuah momentum dunia, bukan hanya kita, momentum dunia
bersukacita dan bersorak-sorai. Lihatlah Mazmur Haleluya, Mazmur 148 ini. Pujilah Dia, hai sorga. Pujilah Dia, hai bumi. Karena itu Yesus lahir, maka dunia dan sorga berhaleluya. Haleluya. Ada yang modok-modok mungkin ini karena tadi malam minggu kedua lagi. Harus keraslah, puji Tuhan, haleluya. Pujilah Dia, hai segala bangsa. Walaupun di masa-masa kesukaran ini ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sangat dibatasi oleh ruang gerak akibat pandemi ini, tetapi sama sekali itu tidak akan menghalangi sukacita kita berhaleluya, memuji Tuhan. Karena apa? Karena kelahiran Yesus telah mengajak sorga dan dunia bersukacita, mengajak sorga dan dunia bernyanyi. Itu sebabnya nyanyian itu tidak hanya oleh para gembala. Benar, gembala adalah saksi pertama kelahiran Kristus, tetapi pada saat itu gembala dan para malaikat di sorga bernyanyi, bersorak-sorai. Apa nyanyian para malaikat itu? Sebelah kanan Amang. Apa nyanyian para malaikat ketika Yesus lahir? Maka malaikat itu bernyanyi. Edena ima, ada edena lagi. Sebelah kiri Amang. Apa nyanyian? Bernyanyi-kah malaikat waktu itu? Bernyanyi Bapak Ibu. Nyanyiannya adalah Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itulah sukacita kita hari ini. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Amang terus mengkhotbahkan ini beberapa hari ini karena memang di pandemi ini saya mau mengingatkan kembali kepada kita cara kita memuji Tuhan. Dan kenapa kita memuji Tuhan? Karena memang Tuhan layak dipuji. Tuhan seharusnya dipuji. Tuhan pantas diagungkan karena perbuatannya yang ajaib di dalam kelahiran Kristus Yesus. Di dalam Immanuel, Tuhan beserta kita. Dulu Allah yang transenden, sekarang immanen. Dulu Tuhan yang di tempat Maha Kudus, sekarang berada di tengah-tengah dunia. Dulu Tuhan yang sangat jauh, sekarang Ia dekat dengan kita, sama seperti kita manusia. Maka pujilah Tuhan, agungkanlah namanya, dan masyurkanlah kemuliaannya, karena Tuhan telah mewujudkan kasih yang besar di dalam hidup manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sorak-sorai kita dan nyanyian kita. Dalam anak yang kecil. Suara Amang agak serak-serak hancur hari ini ya. Jadi udah beberapa hari ini berkhotbah mungkin ya. Coba nyanyinya. Dalam anak yang kecil. Teruskan. Ada yang bilang lahirlah Immanuel. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema. Yang agak sulit kita memang nyanyikan adalah hai mari berhimpun dan menjaga jarak. Itu sekarang kita ini. Ya. Sekarang boleh berhimpun. Kami berdebat sama Sintua. Lagu itu enggak usah kita nyanyikan, boleh. Hai mari berhimpun sambil jaga jarak. Itu sekarang ini ya. Amang mau bertanya kepada kita semua yang gereja pagi dan di rumah,
Sudahkah Anda menyanyikan Malam Kudus di pesta Natal ini? Karena sangat penting bagi kita saudara-saudara untuk merekonstruksi ulang. Kalaupun ketiga kali ini mungkin atau keempat kali yang mengkhotbahkan ini, sangat penting bagi kita ini sebenarnya. Untuk mencoba hadir pada saat Malam Kudus, merekonstruksi ulang, menempatkan diri, coba tempatkan diri kita pada saat Malam Kudus, yaitu ketika Raja Quirinius tanah Syria mewartakan sensus penduduk, maka Maria yang sedang mengandung dungi borhakma si Joseph na siyang Galilea nakok tulua Judea tuhutan si Daud namar goar Bethlehem. Nakok madalani gunung, tidak ada keledai apalagi kuda, miskin, kere, tidak punya apa-apa, hingga orang-orang di Bethlehem mengatakan tidak ada lagi rumah, jangan-jangan tidak sanggup ini bayar nanti. Jadi kalian mau itu ada kandang domba, mau tidak? Oh mau, daripada tidak ada. Disitulah Kristus lahir. Hadirkan dirimu di situ. Malam Kudus, sunyi senyap, hanya dua berjaga terus, Maria dan Yusuf. Lahir anak kudus. Sonang ni bahasa Watak dodok konok ketua sama ulat tong. Terus sama jo bor. Iya, ujuro Yesusi. Sonang modom doha alak sude. Holan dua nadu ngorope. Mangingani anakna. Yesus tuatai. Baima, itulah. Hola dua nadu ngodope. Bahasa Inggris. 1, 2, silent night. 2, 3 ya. Holy night. Saya percaya kita tahu tapi malu-malu karena all is bright, drown your virgin mother and child, sleeping in heavenly peace. Sleep 2, 3 ya. Sleeping heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Amang bisa karena lihat dari sini. Jadi jangan, tapi ya itulah. Coba hadirkan dirimu Bapak Ibu pada saat Holy Night. Apa yang kita rasakan? Yang kita patut harus rasakan adalah Yesus mewakili keterhinaan kita, Yesus mewakili kenistaan kita, Yesus mewakili kefanaan kita. Hingga ia lahir di tempat yang hina, hingga ia lahir di tempat yang di kandang domba di Bethlehem. Luar biasa. Tidakkah kita terpanggil untuk berhaleluya pada pesta Natal ini?
pada hari Natal ini. Karena telah Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan, Tuhan karyakan hubungan yang baru antara Allah dengan manusia. Hubungan yang baru. Yesus memperbaiki, menjembatani hubungan yang telah hancur rusak itu di dalam kelahirannya, sehingga kita bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Kita yang ternoda telah diperbaiki oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa yang kudus. Karena itu tidak ada satupun apapun, bagaimanapun kondisi kehidupan kita untuk menghalangi setiap orang untuk berhaleluya, memuji Tuhan dan memuliakan namanya pada perayaan Natal tahun 2020 ini. Walaupun memang pendeta pandemi, ya. Kalau kita memang melihat sudah cukup banyak dampak pandemi ini. Banyak yang terpapar, bukan hanya secara imun, tetapi secara finansial, secara ekonomi, bisnis, dan kehidupan sekarang. Tetapi baiklah itu tidak sampai menghilangkan, tidak sampai menghancurkan iman kita untuk senantiasa memuji Tuhan dan memuliakan namanya, beraleluya, memuji Tuhan, puji Tuhan. Hai segala bangsa, segala umat, hai pemuda, lihat di sini para pemuda, hei, namamu disebut pada ayat ini, yaitu pujilah dia, hai kaum muda, pujilah dia, hai kaum tua, puji dia, hai anak-anak. Semua orang memuji Tuhan karena karyanya yang ajaib. Keajaiban karya Tuhan dan keagungan karya Tuhan itu terbukti dalam kelahiran Yesus Kristus. Sehingga di dalam kesederhanaan kelahiran Yesus itu, kita dipanggil untuk senantiasa kuat, kokoh, dan teguh di masa pandemi ini. Dan dengan tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan segera memulihkan dunia ini sama seperti 2000 tahun yang lalu. Yesus memulihkan dunia ini dalam hubungannya kepada Allah, dalam hubungannya kepada Bapa, supaya kita berkenan kepadanya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh eternal life, kehidupan yang kekal yang telah dalam kehidupan kita. Waduh, gara-gara haleluya ini jadi tersenggol. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memahami bahwa banyak kesaksian yang kita lihat di pandemi COVID-19 ini. Para karyawan-karyawati, para pengusaha, bahkan para pedagang UKM, unit kecil dan menengah, terdampak oleh pandemi ini. Bahkan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Saya yakin ibu bapak juga merasakan kesukaran yang sama dengan manusia di dunia saat ini di pandemi COVID-19 ini. Kesukaran yang sama dengan banyak orang di dunia untuk saat ini, karena pandemi COVID-19 ini. Di rumah juga jangan-jangan ketakutan, kecemasan, fobia bagi kita kepada orang di rumah kita, sekeliling kita. Itu sebabnya kita terus waspada di tengah perjalanan kehidupan kita, ya. Pendeta HKBP di distrik ini beberapa terpapar COVID-19 hingga tidak bisa kebaktian 25 Desember yang lalu. Tapi mereka baik-baik saja, isolasi mandiri. Kita tetap berdoa buat mereka supaya tetap sehat dan
berkati Tuhan menerima tahun yang baru 2021. Dalam kesukaran itu, anak-anak di rumah, kalau anak-anak di rumah bersin saja. Kamu kenapa? Kok bersin? Sana, cuci tangan. Oh, langsung cuci tangan. Apalagi kalau istri bersin, sana kamu, isolasi kamu, mandiri. Gitu. Jadi katanya begini ya, ibu bapak, kalau terpapar COVID-19 itu katanya tidak merasa apa-apa. Bahkan makanan level 9 pedasnya tidak terasa di mulut. Bahkan garam dan asam tidak terasa. Pernah suatu ketika seorang istri menyediakan makanan kepada suaminya. Lalu ketika istrinya ini berharap pujian itu sebabnya jangan kita mau menerima pujian ya. Jangan terlalu berharap pujian dari manusia. Tuhan sajalah yang layak dipuji. Suaminya mengatakan begini, tidak enak masakan mama ini, tidak terasa apa-apa katanya. Si istri kesal, langsung telepon gugus COVID-19. Jadi suami saya sudah tidak merasakan apa-apa, tolong dijemput kata. Jadi suaminya langsung dilaporkan. Jadi kepada kita para suami, walaupun masakan istri kita tidak enak, katakanlah enak ya. Nanti kamu dijemput gugus COVID-19 kalau langsung ditelepon oleh istri kita ya. Ya ini para suami, bagaimana Pak masakan saya? Wah enak. Oh, apalagi Natal ini dengan senyum mama, waduh sangat enak. Walaupun sebenarnya tidak enak, tapi bilang sajalah enak. Nanti langsung telepon, Pak gugus tugas suami saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi kan. Tolong dijemput kata. Jadi nanti bapak diisolasi mandiri. Jadi kalau masakan istri kita di Natal ini enak tidak enak, telan sajalah ya. Enak tak enak ditelan. Itulah untuk COVID-19, karena luar biasa sukar hidup kita saat ini. Tidak bisa kita bohongi saudara-saudara. Agak sulit kita untuk mampu dengan gamblang, dengan leluasa berhaleluya memuji Tuhan, karena memang beban berat kita di dunia saat ini. Tetapi jangan sampai terhalang pujian kita kepada Allah. Agungkan namanya, masyurkan dia, karena hanya dialah yang patut dipuji, karena hanya Yesuslah yang patut disembah. Sama dengan orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur berangkat harus tanya kepada Herodes. Herodes punya niat buruk, niat jahat. Tetapi orang Majus itu diberi hikmah oleh Tuhan. Ketika mereka tiba, maka mereka sujud menyembah kepada bayi itu. Lalu memberikan persembahan emas, kemenyan dan emas, kemenyan dan mur. Tidak ada perak, karena olimpiade banyak. Amang pendeta terus mengkhotbahkan emas, perak dan perunggu. Padahal tidak ada perak. Itu karena sering nonton olimpiade, korban nonton olimpiade itu. Jadi lalu orang Majus mempersembahkan emas, perak dan perunggu. Berarti juara 1, juara 2 dan juara 3 itu maksud. Bukan itu. Emas, kemenyan dan mur. Mereka sujud menyembah bayi itu dengan pertanda bintang. Langit memuji dia dengan para malaikat. Ini, lihat malaikatnya. Tadi ini agak gelap, sudah bercahaya dia. Gaunnya dari sorga itu, dibikin nafsu bulung. Sangat bagus sekali. Dengan para domba memuji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Selamat hari Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di masa Natal ini kami sungguh terpanggil memuji Engkau, karena namamu yang agung dan masyhur. Walaupun hidup kami merana,
di masa pandemi ini. Tapi tidak akan menghalangi mulut kami bersaksi bahwa Tuhan agung, namamu masyhur, dan karyamu mulia menyelamatkan kami umat manusia. Berkati kami di masa Natal ini, sehingga kami bisa bersuka cita, damai sejahtera hadir dalam hati kami sebagai New Bethlehem, rumah kami, keluarga kami, gerejamu, dan bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami hingga boleh mewujudkan kasih di antara kami. Engkau jauhkan roh perpecahan, pertengkaran, kedengkian, kebencian. Biarlah kami yang berbeda-beda disatukan oleh ikatan kasih yang dari Tuhan. Berkati pemerintah kami, para raja, biarlah mereka tunduk kepada hikmah Tuhan. Berkati keluarga Tuhan, sehingga keluarga damai sejahtera senantiasa hidup rukun bersama dengan anak-anak-Mu. Kami terus berdoa kepada Tuhan di masa Natal ini. Para kaum muda, Engkau bentuk mereka menjadi generasi pengikut Yesus yang tangguh. Anak-anak bertumbuh baik dan sehat, senantiasa lindungan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti streaming dan hadir di gereja ini. Tidak akan jemu kami berdoa, Tuhan, bersegeralah menolong dunia ini dari pandemi dan memulihkan, menyembuhkan kami dari kesukaran ini. Berkati vaksin yang sedang disiapkan, boleh menjadi karya Tuhan untuk kesembuhan kami. Berkati jemaat Tuhan dalam kesukaran, masa-masa sulit dan yang sakit. Biarlah sukacita mereka tidak terhalang karena penderitaan, tetapi Tuhan senantiasa memberi kesehatan kesembuhan bagi setiap mereka. Berkati yang ulang tahun, kelahiran, panjang umur dan bersukacita pada hari ini dan minggu ini, ulang tahun pernikahan pada hari ini dan minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang membawa anaknya untuk dibaptis, Gavariel Goklas Gultom. Biarlah dia bertumbuh baik dan sehat dalam naungan Tuhan, dan Engkau berkati orang tuanya Tuhan untuk membesarkan dia. Di saat Natal ini kami berdoa buat keluarga yang belum Tuhan titipkan anak, dan Hagabeon bagi keluarga mereka. Biarlah juga mereka Tuhan Engkau beri kesempatan sama seperti Maria yang mengandung Yesus di kandungannya, di dalam rahimnya. Kau berkati rahim setiap ibu yang merindukan dan menginginkan kehadiran di rumah tangga mereka. Dan berkati para suami Parsinua Boni dalam kebaikan, kesehatan dan posni roha. Meminta dan memohon kepada Tuhan. Tuhan Engkau layakkan mereka juga membawa anak-anak mereka untuk dibaptis di gereja ini. Dan setiap mereka bersuka cita menagam, menantikan buah kasih di rumah tangga mereka. Ini saat yang paling baik bagi kami dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan, kepada keluarga yang merindukannya, juga kepada anak-anak kami, generasi kami, pinopar kami yang belum Tuhan titipkan cucu bagi kami dan anak bagi mereka. Berkati keluarga mereka. Kau juga berkati Tuhan Maria Borusirait, biarlah persembahan dan seluruh karya pekerjaannya yang Kau naungi dan rencananya ke depan Engkau berkati, boleh lancar dan Tuhan yang memenuhkan kasih di antara mereka. Berkati juga Tuhan keluarga Sitoang Borusi Majuntak, keluarga Butar-Butar Borusi Torus. Engkau berikan sukacita dan segala hal yang baik bagi keluarga mereka. Engkaulah yang layak kami puji ya Tuhan, karena setiap hidup kami, karena Tuhan telah mewakili kami dalam kehinaan dan keberdosaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon, Engkau yang memberkati kami menyongsong tahun baru 2021. Amin.